Tidak sering sebuah nama baru di dunia balap junior membuat regulator internasional ikut meneliti data sejak awal musim. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian terhadap pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, meningkat secara signifikan. Bukan karena insiden besar di lintasan, bukan pula karena konflik terbuka di padok, melainkan karena angka-angka teknis yang muncul dari data resmi. Data tersebut menunjukkan bahwa Veda, sebagai debutan, mencatatkan kecepatan dan pola pengereman yang berada di luar kisaran rata-rata pembalap baru di level yang sama. Menurut sejumlah sumber teknis, perbedaan itu bukan hanya terlihat dalam satu sesi atau satu sirkuit. Polanya konsisten, top speed yang tinggi, titik pengereman yang lebih lambat dari pembalap lain, serta gaya masuk tikungan yang agresif namun presisi, membuat analis data menandai performanya sejak awal. Dalam dunia balap modern, data adalah segalanya. Dan ketika data menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, perhatian pun datang dengan cepat. Yang menarik, perhatian tersebut tidak hanya datang dari tim atau pengamat, tetapi juga dari regulator tertinggi balap motor dunia. Dalam konteks ini, kecepatan bukan lagi sekadar pencapaian, melainkan parameter keselamatan. Ketika seorang pembalap muda melampaui batas statistik yang umum, regulator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua variabel telah diperhitungkan. Situasi ini menempatkan Veda dalam sorotan yang jarang dialami oleh debutan. Ia bukan hanya dinilai sebagai atlet, tetapi juga sebagai subjek evaluasi sistem. Dan dari sinilah cerita yang lebih besar mulai terbentuk. Di balik data yang mencolok, selalu ada perjalanan panjang yang jarang dibahas secara terbuka. Veda Ega Pratama bukan muncul secara tiba-tiba di panggung internasional. Ia melalui jalur pembinaan yang terstruktur, dimulai dari kompetisi domestik hingga program pengembangan pembalap muda. Namun, yang membedakannya dari banyak pembalap lain adalah kecepatan adaptasi. Dalam beberapa seri awal, Veda menunjukkan pemahaman lintasan dan kontrol motor yang biasanya baru terlihat setelah beberapa musim. Bagi tim dan pelatih, hal ini sering dianggap sebagai pertanda positif. Adaptasi cepat berarti efisiensi pembelajaran. Namun, bagi regulator dan analis keselamatan, kecepatan adaptasi yang terlalu tinggi juga memunculkan pertanyaan. Apakah pembalap ini berkembang secara alami, ataukah ia melompati fase-fase penting yang biasanya berfungsi sebagai filter resiko? Dalam dunia balap profesional, fase adaptasi bukan sekadar proses teknis, tetapi juga proses mental. Banyak pembalap muda yang cepat di awal, namun kesulitan ketika tekanan meningkat. Oleh karena itu, latar belakang Veda mulai dipelajari lebih dalam, termasuk riwayat balap, metode latihan, dan pendekatan kompetitifnya di lintasan. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pelanggaran atau masalah disipliner. Namun, fakta bahwa profil seorang debutan dianalisis sedetail ini menunjukkan bahwa performanya telah melampaui kategori normal. Dan ketika seorang pembalap keluar dari standar, perhatian tidak bisa dihindari. Dalam balap modern, opini bisa diperdebatkan, tetapi data hampir tidak pernah berbohong. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus adalah data telemetri. Data ini mencakup kecepatan puncak, sudut kemiringan, tekanan rem, serta konsistensi putaran. Dalam kasus Veda, beberapa parameter menunjukkan nilai yang berada di ujung spektrum atas untuk pembalap debutan. Hal ini tidak berarti salah, namun membutuhkan konteks. Insinyur dan analis biasanya membandingkan data debutan dengan pembalap berpengalaman di kelas yang sama. Tujuannya bukan untuk menyamakan performa, melainkan untuk memastikan bahwa perkembangan terjadi secara bertahap. Pada Veda, jarak statistik tersebut terlihat lebih sempit dari yang diperkirakan. Kondisi ini memicu diskusi internal. Beberapa pihak melihatnya sebagai indikasi bakat luar biasa. Pihak lain menekankan bahwa margin kesalahan di level ini sangat kecil. Kecepatan tinggi dengan toleransi rendah terhadap kesalahan dapat meningkatkan risiko, terutama dalam jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi, tidak ada tuduhan atau sanksi. Yang terjadi adalah proses evaluasi. Regulator dan tim bekerja dengan data untuk menentukan langkah terbaik agar pembalap dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan. Ketika FIM mulai mengamati seorang debutan secara langsung, itu bukan keputusan yang diambil secara ringan. Sebagai badan pengatur tertinggi, FIM memiliki mandat untuk menjaga keseimbangan antara kompetisi dan keselamatan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan FIM terhadap pembalap muda menjadi semakin proaktif. Data Veda masuk ke dalam kerangka evaluasi ini. Keterlibatan FIM bukan berarti intervensi keras, lebih tepat disebut pengawasan. Mereka meninjau laporan teknis, berdiskusi dengan tim, dan memastikan bahwa semua pihak memahami potensi risiko dan manfaat dari gaya balap yang ditunjukkan. Dalam sejarah balap, ada beberapa kasus di mana pembalap muda terlalu cepat untuk sistem yang ada.
Dari kasus-kasus tersebut, Fim belajar bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada penyesalan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap Veda bersifat preventif, bukan reaktif. Langkah ini menunjukkan perubahan paradigma. Bakat besar tetap dihargai, tetapi tidak dilepaskan tanpa kontrol. Dalam pedok, satu kata bisa memiliki makna yang sangat berbeda tergantung siapa yang mengucapkannya. Istilah berbahaya yang sempat muncul bukan merujuk pada perilaku sembrono. Dalam konteks profesional, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan pembalap yang berada di luar pola umum. Veda dianggap berbahaya karena kemampuannya mengubah dinamika balapan, bukan karena ketidakdisiplinan. Pembalap seperti ini sering memaksa sistem untuk menyesuaikan diri. Mereka cepat, konsisten, dan sulit diprediksi oleh kompetitor. Namun, hal tersebut juga berarti bahwa setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar. Pemaknaan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Tidak ada label negatif yang dilekatkan, melainkan pengakuan bahwa Veda berada di kategori yang membutuhkan perhatian ekstra. Kecepatan bisa diukur dengan angka, tetapi tekanan mental tidak pernah muncul di grafik telemetri. Sebagai pembalap muda dengan sorotan internasional, Veda menghadapi ekspektasi yang tinggi, dari tim, regulator, hingga publik. Tekanan semacam ini seringkali lebih berat daripada tantangan teknis di lintasan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pembalap berbakat menghadapi kesulitan bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena beban psikologis yang datang terlalu cepat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Veda juga mencakup aspek non-teknis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan karirnya berkelanjutan. Setiap karir besar memiliki satu momen awal yang menentukan arah masa depannya. Veda Ega Pratawa kini berada di titik tersebut. Dengan data yang mengesankan dan perhatian regulator, jalannya tidak akan sederhana. Namun, situasi ini juga menunjukkan bahwa ia telah mencapai level yang jarang dicapai debutan. Apakah pengawasan ini akan memperlambat atau justru melindungi perkembangannya, masih harus dilihat. Yang jelas, kisah ini belum selesai. Dan dunia balap akan terus mengamatinya, bukan dengan sensasi, tetapi dengan data dan keputusan yang matang. Tidak sering sebuah nama baru di dunia balap junior membuat regulator internasional ikut meneliti data sejak awal musim. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian terhadap pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, meningkat secara signifikan. Bukan karena insiden besar di lintasan, bukan pula karena konflik terbuka di padok, melainkan karena angka-angka teknis yang muncul dari data resmi. Data tersebut menunjukkan bahwa Veda, sebagai debutan, mencatatkan kecepatan dan pola pengereman yang berada di luar kisaran rata-rata pembalap baru di level yang sama. Menurut sejumlah sumber teknis, perbedaan itu bukan hanya terlihat dalam satu sesi atau satu sirkuit. Polanya konsisten, top speed yang tinggi, titik pengereman yang lebih lambat dari pembalap lain, serta gaya masuk tikungan yang agresif namun presisi, membuat analis data menandai performanya sejak awal. Dalam dunia balap modern, data adalah segalanya. Dan ketika data menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, perhatian pun datang dengan cepat. Yang menarik, perhatian tersebut tidak hanya datang dari tim atau pengamat, tetapi juga dari regulator tertinggi balap motor dunia. Dalam konteks ini, kecepatan bukan lagi sekadar pencapaian, melainkan parameter keselamatan. Ketika seorang pembalap muda melampaui batas statistik yang umum, regulator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua variabel telah diperhitungkan. Situasi ini menempatkan Veda dalam sorotan yang jarang dialami oleh debutan. Ia bukan hanya dinilai sebagai atlet, tetapi juga sebagai subjek evaluasi sistem. Dan dari sinilah cerita yang lebih besar mulai terbentuk. Di balik data yang mencolok, selalu ada perjalanan panjang yang jarang dibahas secara terbuka. Veda Ega Pratama bukan muncul secara tiba-tiba di panggung internasional. Ia melalui jalur pembinaan yang terstruktur, dimulai dari kompetisi domestik hingga program pengembangan pembalap muda. Namun, yang membedakannya dari banyak pembalap lain adalah kecepatan adaptasi. Dalam beberapa seri awal, Veda menunjukkan pemahaman lintasan dan kontrol motor yang biasanya baru terlihat setelah beberapa musim. Bagi tim dan pelatih, hal ini sering dianggap sebagai pertanda positif. Adaptasi cepat berarti efisiensi pembelajaran. Namun, bagi regulator dan analis keselamatan, kecepatan adaptasi yang terlalu tinggi juga memunculkan pertanyaan. Apakah pembalap ini berkembang secara alami, ataukah ia melompati fase-fase penting yang biasanya berfungsi sebagai filter resiko? Dalam dunia balap profesional, fase adaptasi bukan sekadar proses teknis, tetapi juga proses mental. Banyak pembalap muda yang cepat di awal, namun kesulitan ketika tekanan meningkat.
Oleh karena itu, latar belakang Veda mulai dipelajari lebih dalam, termasuk riwayat balap, metode latihan, dan pendekatan kompetitifnya di lintasan. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pelanggaran atau masalah disipliner. Namun, fakta bahwa profil seorang debutan dianalisis sedetail ini menunjukkan bahwa performanya telah melampaui kategori normal. Dan ketika seorang pembalap keluar dari standar, perhatian tidak bisa dihindari. Dalam balap modern, opini bisa diperdebatkan, tetapi data hampir tidak pernah berbohong. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus adalah data telemetri. Data ini mencakup kecepatan puncak, sudut kemiringan, tekanan rem, serta konsistensi putaran. Dalam kasus Veda, beberapa parameter